Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Bedang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Oke, siapa nih di sini yang sering sekali ditolak ataupun yang memang belum pernah mengajukan di pinjaman online? Baiklah, kali ini saya akan merekomendasikan pinjaman online tentunya yang cocok untuk teman-teman semua, apalagi bagi teman-teman pemula yang masih bingung bagaimana cara pengajuannya. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Nah guys, seperti teman-teman ketahui ya, semakin berkembangnya teknologi kita saat ini, banyak teman-teman kita tak hanya bisa meminjam uang melalui bank konvensional saja, namun sekarang bisa mengajukan pinjaman melalui online melalui pihak lainnya. Nah, untuk peminjaman online ini juga memberikan syarat yang mudah sehingga kita banyak yang tergiur ingin mengajukan pinjaman secara pinjol. Namun kita harus berhati-hati, pasalnya maraknya pinjol ilegal yang bertebaran di luar sana. Jika kita cek ya di Play Store, kemudian kita ketik pinjaman online, maka akan banyak sekali muncul pinjaman online, dan itu hampir kita tidak bisa membedakan mana yang legal dan mana yang ilegal. Perbedaannya hanya di resmi atau tidak resminya. Kalau yang legal itu pastinya sudah terdaftar dan sudah berizin OJK, artinya semua kegiatan di dalam aplikasi itu sudah diawasi oleh OJK sehingga data-data yang kita gunakan sangat aman dan terpercaya. Kemudian untuk yang ilegal, namanya saja ilegal, artinya mereka belum meresmikan diri ke OJK, sehingga untuk data-data kita itu belum kita pastikan apakah bisa terjamin keamanannya atau tidak. Itu membedakannya ya. Untuk bunganya juga ilegal sangat tinggi, berbeda dengan yang legal. Kemudian jika untuk proses pengajuannya pun hampir sama dan juga limitnya juga hampir sama, yang membedakan hanya tenornya saja. Nah, kemudian di sini OJK sudah merilis beberapa pinjaman online yang terdaftar di OJK yang bisa teman-teman langsung aja cek di salah satu media sosialnya OJK. Biasanya saya menggunakan Instagram, di sana ada banyak daftar pinjaman online yang sudah ber-OJK. Nah, kemudian ada juga beberapa ini ya, pengetahuan kita sekilas tentang pinjaman online yang legal. Jadi silakan saja teman-teman baca, lebih banyak lagi baca dan pengetahuannya tentang yang namanya pinjaman online sebelum memutuskan untuk mengajukan di pinjaman online. Kemudian ada pun ciri-ciri yang membedakan secara spesifik yang saya katakan tadi. Silakan teman-teman langsung aja cek ya. Oke, kita langsung aja merekomendasikan pinjaman online. Yang pertama ada Julo. Jadi Julo ini menyediakan berbagai layanan seperti pinjaman tunai, layanan top up e-wallet, hingga pembayaran tagihan online. Dan sejauh ini tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman dana di Julo adalah sebesar 100% dalam 90 hari terhitung sejak jatuh tempo. Kemudian teman-teman bisa meminjam dana sebesar Rp500.000 sampai dengan Rp15 juta dengan tenor 2-9 bulan. Kemudian untuk bunganya berkisar 4% sampai dengan 9% per bulan dengan biaya adminnya 7%. Jadi tidak terlalu berat dan bisa teman-teman gunakan. Namun itu balik lagi, untuk persentase bunganya itu tergantung dari data-data yang kita isi, karena berbeda informasi, berbeda lagi limit yang diberikan. Kemudian aplikasi Julo ini memang sangat populer belakangan ini berkat kemudahannya dalam memberikan pengajuan tawaran pinjaman. Aplikasinya saja sudah diunduh lebih dari 10 juta kali dan juga mendapatkan rating 4,4 di Play Store. Sayangnya belum tersedia di versi iOS-nya ya. Jadi kita tunggu saja untuk versi di iOS-nya. Nah, kemudian untuk Julo ini sangat
memudahkan kita dalam pemberian syarat pengajuannya. Yang pertama pastinya harus memiliki EKTP, sudah berusia 18 tahun sampai dengan 65 tahun, berdomisili di wilayah Indonesia dan memiliki nomor rekening atas nama sendiri. Tentunya teman-teman harus memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan tetap untuk dapat mengajukan di pinjaman online Julo ini, sehingga ketika kita mengajukan kita bisa juga untuk mengembalikannya, dan sangat saya rekomendasikan buat teman-teman semua, apalagi bagi pemula. Nah, yang kedua selanjutnya ada namanya Rupiah Cepat. Jadi Rupiah Cepat ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online dengan bunga yang rendah yang bisa teman-teman jadikan alternatif. Dan juga aplikasi ini menawarkan kecepatan dan kemudahan dalam kita pengajuan di pinjaman online. Tanpa membuat kartu kredit, teman-teman bisa mendapatkan pinjaman dana dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dimana syarat-syaratnya sangat memudahkan kita untuk mengajukan. Jika teman-teman memiliki persyaratan seperti yang saya sebutkan ini, teman-teman sudah bisa mengajukan di pinjaman online Rupiah Cepat. Untuk persyaratannya sudah berusia 22 tahun ke atas, memiliki nomor handphone yang aktif, memiliki KTP, kemudian berdomisili di wilayah Indonesia, dan juga memiliki penghasilan yang stabil dan memiliki pekerjaan tetap. Untuk aplikasi pinjaman online di Rupiah Cepat ini merupakan aplikasi pinjaman online terbaik yang menawarkan kita pinjaman dana tunai mulai dari Rp400.000 hingga Rp10 juta yang bisa teman-teman lunasi dalam waktu 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Dan ini juga sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman semua yang pemula ataupun yang memang sudah pernah mengajukan di pinjaman online tapi belum pernah mengajukan di Rupiah Cepat. Kemudian yang ketiga ada namanya Danafix. Jadi Danafix ini adalah layanan keuangan yang inovatif di Indonesia yang membantu kita untuk mendapatkan pinjaman tanpa membutuhkan banyak dokumen, tanpa agunan, dan tanpa proses yang panjang. Semua hanya dilakukan melalui online, bisa di rumah saja. Untuk aplikasi Danafix ini sudah terdaftar di OJK dan menawarkan kita cicilan limit kredit sampai dengan 10 juta. Dengan persyaratan teman-teman hanya membutuhkan EKTP saja, nomor rekening bank atas nama sendiri, kemudian sudah berusia 22 tahun ke atas, kemudian berdomisili di Indonesia. Berbeda dengan umumnya ya pinjaman online yang menawarkan tenor panjang, di Danafix ini kita bisa mendapatkan cicilan selama beberapa bulan dari pinjaman pertama. Plafon pinjaman pertama juga lebih rendah, namun itu bisa naik ke limit pinjaman lebih tinggi ketika kita membayar pinjaman tepat waktu, maka lama-kelamaan limit kita akan naik dan bisa sampai dengan 10 juta rupiah dan tenornya bisa sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Untuk di Danafix ini juga sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman. Oke guys, itu 3 rekomendasi dari saya yang cocok untuk teman-teman semua. Semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa mengedukasi secara singkat buat teman-teman yang ingin memutuskan mengajukan di pinjaman online. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.